Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 6B, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pembelajaran, di sini Bu Nova kutip satu ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 8 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sesuai dengan tema yang ada di buku kita, yaitu persatuan dalam perbedaan, di mana di ayat ini memberikan pesan bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh membuat kerusakan, apalagi dengan adanya banyak keragaman yang ada di muka bumi, baik itu keragaman dari agama, suku, ras, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsanya. Yang kedua, menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Yang keempat, menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada di buku paket kalian, yaitu di tematik 6B, halaman 16 sampai 26. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Lalu apa sih tujuan dari beradaptasi? Tujuannya yaitu salah satunya adalah melindungi diri dari pemangsa. Karena tumbuhan tidak bisa bergerak atau tidak bisa berpindah tempat, makanya tumbuhan memiliki caranya sendiri untuk melindungi diri dari pemangsanya. Cara melindungi diri dari pemangsanya bisa kita lihat dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Cara yang pertama, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Contoh, ada kaktus, ada putri malu, ada salak, ada tanaman bunga mawar. Di sini yang Bu Nova contohkan, duri ini terletak pada bagian batang dari tumbuhan atau dari tanaman tersebut. Selain dari bagian batang, ada juga di bagian yang lainnya. Contoh untuk tanaman pandan berduri dan lidah buaya. Kalau pandan dan lidah buaya ini, durinya terletak di bagian tepi daunnya. Tadi sudah ada yang di batang, sudah ada yang tepi daun. Ada juga di bagian kulit. Contoh, ada buah durian, buah nanas, dan buah nangka. Yang kedua, melindungi diri dengan getahnya. Berarti ini ada di dalam tubuh tanaman. Contoh, di sini ada pohon jarak, pohon patah tulang, pohon singkong, pohon karet, dan pohon sukun. Berbeda dengan duri, kalau duri mungkin akan terlihat tampak keluar oleh kita semua. Tapi kalau untuk getah, biasanya kita akan bisa menemukan getah pada tanaman tersebut apabila kita mematahkan bagian-bagian tertentu, entah itu di bagian batang daun atau di bagian buahnya. Selanjutnya, yang ketiga, cara tanaman melindungi diri yaitu dengan racun. Sini ada tanaman kecubung. Ciri khas bunganya seperti bunga trompet ya. Apabila manusia yang mengkonsumsi buahnya atau bagian-bagian dari tanaman ini, biasanya akan menimbulkan keracunan. Salah satu akibatnya, dia akan berhalusinasi. Nah, selain tanaman kecubung, ada juga yaitu tanaman singkong karet. Jadi kalian harus bisa membedakan sendiri ya, mana singkong yang biasa atau daun singkong yang biasa kalian konsumsi dan mana sih singkong karet itu
Silahkan cari informasinya sendiri. Selanjutnya, yaitu melindungi diri dengan rambut. Ternyata ada beberapa tanaman yang memiliki rambut. Rambut di sini tidak panjang seperti yang ada di kepala kalian ya. Rambut di sini biasanya ciri khasnya halus tapi cukup banyak di sekitarnya. Contohnya yaitu biasanya berada di tunas bambu. Ini yang berwarna hitam. Ya, ada juga di struktur dari daun jati, salah satu contohnya. Hewan atau mungkin dari kita sendiri yang terkena rambut dari tanaman, biasanya kita akan merasakan gatal apabila sampai terkena kulit. Makanya ketika di sini kita harus hati-hati. Yang kelima, cara melindungi diri yaitu dengan mengatupkan daunnya. Salah satu contoh, nah di sini tadi sudah Bu Nova tampilkan gambar ini ya, yaitu tanaman putri malu. Ternyata tanaman putri malu selain melindungi diri dengan duri yang ada di batangnya, dia juga melindungi diri dengan cara mengatupkan daunnya. Ini ada video yang menampilkan bahwa tanaman putri malu apabila tersentuh atau apabila ada rangsangan akan mengatupkan daunnya. Itulah beberapa cara tanaman melindungi diri dari pemangsanya. Itu terutama dari hewan. Ya. Selanjutnya, terus apa sih Bu tujuan dia melindungi dari pemangsanya? Silahkan kalian temukan sendiri ya. Kira-kira untuk apa ya? Sedikit membahas tentang bambu. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, salah satunya pada masa perjuangan melawan penjajah, tumbuhan bambu ternyata bermanfaat sebagai alat pertahanan melawan penjajah. Pada masa setelah kemerdekaan, bambu runcing dijadikan lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Salah satu momen sejarah yaitu adalah peristiwa proklamasi, tentunya didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Banyak tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar dicapai dengan cara sendiri dan tidak bergantung pada Jepang. Begitu juga peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ada banyak pihak yang membantu jalannya proses upacara pembacaan proklamasi. Salah satunya adalah tokoh W.R. Supratman. Beliau adalah tokoh yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut dikumandangkan oleh seluruh rakyat Indonesia saat upacara pembacaan proklamasi. Nah, selanjutnya di sini di halaman 18 dan 19 ada sedikit teks sejarah atau biografi dari W.R. Supratman atau Wade Rudolph Supratman. Silahkan kalian baca teksnya. Setelah kalian membaca teksnya, di sini Bu Nova harapkan kalian bisa membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. A. Apa yang menunjukkan suatu hal atau benda. Di mana menunjukkan tempat. K. Kapan menunjukkan waktu. C. Siapa menunjukkan nama orang atau jabatan atau pekerjaan. M. Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. B. Bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Jadi di sini kalian diminta membuat daftar pertanyaan dengan 6 kata tanya atau yang disingkat dengan adik Simba. Silahkan dipahami ya kegunaan dari setiap kata tanya. Selanjutnya, kata tanya tadi akan kita gunakan dalam pembuatan peta pikiran. Contoh, penggunaan peta konsepnya. Di tengah, tuliskan nama judulnya atau tuliskan judul teksnya. Bu Nova contohkan. Di sini Bu Nova kutip satu paragraf. Wade Rudolph Supratman atau sering kita kenal dengan W.R. Supratman lahir di Jatinegara.
pada 9 Maret 1903. Ayahnya bernama Senen, seorang sersan di Batalion 8. Pada tahun 1914, Supratman mengikuti kakaknya ke Makassar. Ia disekolahkan di Normal School di Makassar dan berhasil mendapat ijazah Klein Abtenar. Nah, dari teks ini Bu Nova mengambil kata kunci atau menemukan adanya salah satu informasi penting, yaitu mengenai lokasi lahirnya W.R. Supratman. Ternyata W.R. Supratman ini lahir di Jatinegara. Kata tanya yang bisa Bu Nova gunakan dari adik Simba yaitu kata tanya di mana. Karena di mana kata tanya yang menunjukkan penyebutan tempat. Jadi di sini Bu Nova akan buatkan seperti ini. Di mana W.R. Supratman dilahirkan. Jadi di sini Ibu Guru harapkan kalian bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya adik Simba, di mana jawabannya atau informasinya dari pertanyaan tersebut ada di dalam teks. Indonesia memiliki keragaman, salah satunya keragaman suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Di sini Bu Nova menampilkan dua gambar. Yang satu gambar masyarakat yang sedang melakukan gotong royong dalam kerja bakti lingkungan. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Dan gambar yang kedua, ada anak-anak dengan pakaian adat mereka masing-masing sedang bermain permainan tradisional dengan bahagia. Nah, kira-kira menurut kalian apakah kegiatan tersebut merupakan contoh sikap rukun dari perbedaan? Ya, betul. Dari gambar-gambar ini itu menunjukkan adanya sikap rukun dalam perbedaan. Jadi tanpa melihat sukunya, tanpa melihat agamanya, mereka berkumpul bersama dalam melakukan kerja bakti ataupun bermain dengan sukacita. Apakah kalian juga menerapkan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau iya, kira-kira apa sih manfaatnya dari hidup rukun itu? Silahkan kalian pikirkan apa jawabannya. Mudah-mudahan kalian bisa selalu hidup rukun, maupun itu di keluarga kalian atau di dalam rumah, ataupun juga dengan teman-teman di sekolah, ataupun dengan teman-teman di lingkungan masyarakat. Kembali lagi tentang pembuatan kalimat tanya, sudah ada jawabannya, tetapi kalimat tanyanya belum ada. Contoh di sini, itu ada informasi yang sudah diberikan. Yaitu di sini tertuliskan Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Dari informasi yang diberikan ini, kita bisa mengambil kata kuncinya yaitu Perdana Menteri Koiso. Karena Perdana Menteri Koiso ini merupakan tokoh, berarti kata tanya yang bisa kita gunakan yaitu kata tanya siapa. Kita sudah tahu nih dengan kata kunci tersebut dan kalimat tanya yang mau kita gunakan yaitu siapa. Sekarang kita tinggal sesuaikan dengan jawaban yang ada. Oh, mengumumkan pendirian pemerintah kemaharajaan Jepang. Berarti bisa kita buat pertanyaannya, siapa yang mengumumkan pendirian pemerintah kemaharajaan Jepang? Contoh selanjutnya, dalam membuat kalimat tanya di mana sudah ada informasi yang diberikan tapi kalimat tanyanya belum ada. Nah, di sini ada informasi yang diberikan yaitu situasi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Dari informasi yang diberikan ini kita bisa menemukan kata kuncinya yaitu pada bulan Agustus 1944. Karena di sini tertera waktu yaitu Agustus 1944, berarti kata tanya yang bisa kita gunakan yaitu kata tanya kapan. Nah, sudah mulai gampang nih. Sekarang tinggal kita buat pertanyaannya menggunakan kata tanya kapan. Jawabannya adalah situasi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Apa ya kira-kira?
Nah, mudah sekali. Kalimat tanya yang bisa kita buat adalah, kapan situasi Jepang semakin memburuk? Ya, gimana? Mengerti semua? Alhamdulillah ya, sepertinya mudah. Tinggal kalian praktekkan saja apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan kalian praktekkan dengan mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket 6B. Yang pertama yaitu yang ada di halaman 20 berupa peta pikiran, di mana tadi yang sudah Bu Nova sampaikan, kalian membuat kalimat tanya dengan kata tanya adik Simba, di mana tadi ketentuannya adalah informasi atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kalian buat harus ada di dalam teks yang berjudul Wake Rudolf Supratman. Nah, yang kedua, silahkan kalian kerjakan soal latihan halaman 21 nomor 1A sampai B. Silahkan jawabannya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke guru tematiknya masing-masing. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran hari ini. Apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, bahwa makhluk hidup akan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Salah satunya dengan cara melindungi diri dari pemangsanya, baik itu dengan duri, getah, racun, ataupun rambut. Kedua, ternyata dalam menggali informasi-informasi penting, kita bisa membuat dengan peta pikiran, yaitu tadi sesuai dengan kata tanya adik Simba. Yang ketiga, hiduplah rukun dalam perbedaan, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar, serta di masyarakat. Oke, Bu Guru ucapkan syukron atau terima kasih untuk kalian yang sudah memiliki semangat belajar walaupun di rumah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Bu Nova akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.